Syahdu dan sunyi menjadi nuansa yang senantiasa menyelimuti dini hari bulan suci di Istanbul, Turki. Dan riuh seperti ini jadi tanda penghujungnya. Ramazan Drum alias tradisi genderang Ramadan. Tabuhnya berbahana, bangun, bangun, saatnya sahur telah tiba. Istanbul saat Ramadan pada musim panas khususnya itu seperti tidak pernah tidur. Buka puasa jam 9 malam, sholat tarawih sampai lewat tengah malam, dan setengah 3 saatnya kembali sahur. Sebagai bekal sehari berpuasa, namun bagi warga Istanbul, sahur juga berarti saatnya kembali makan bersama. Aktivitas ini biasa berlangsung di ruang-ruang makan keluarga, juga di taman-taman kota. Area Sultan Ahmet merupakan salah satu lokasinya. Sebagian besar warga membawa hidangan sendiri dari rumah. Bagi yang tak sempat memasak, di sini tersedia pula aneka sajian yang siap jadi pilihan. Halo, one gazelme, please. Patata, one. Potato. Yeah. I give this one fresh. Do you know this? I've tried it already, but I forget the name. This is not for every day, just for Ramadan. Oh, it's just for Ramadan. Okay, so every day there's no gazelme there. Guzleme adalah makanan serupa martabak khas Turki. Adonannya berupa campuran terigu dan telur. Isinya bisa keju putih atau kentang seperti ini. Teşekkür ederim. Thank you so very much. Çay var abi, çay var. Tak hanya makanan, minuman hangat juga tersedia. Semua lengkap, saatnya bersantap. Alhamdulillah dan bismillah 18 jam puasa, semoga kuat, semoga berkah. Dan seperti inilah suasana Ramadan di pusat Istanbul saat mentari mulai tinggi. Tetap ramai, tetap sibuk. Dengan lafal-lafal doa serta suasana khas bulan suci mewarnai setiap sudutnya. Nuansa berbeda hadir di kawasan pemukiman tepi kota. Lebih tenang, lebih sepi. Di Sarıyer salah satunya. Terbentang di perbukitan, distrik cantik ini merupakan bingkai utara Istanbul. Tepatnya di pesisir Selat Bosporus,
masih di Turki bagian Eropa, dekat Laut Mati. Lokasinya sangat strategis. Itu sebabnya tahun 1453 Rumeli Hisari atau Benteng Rumeli berdiri di sini. Saat perebutan Konstantinopel pecah, Sultan Mehmed II memerintahkan ribuan pekerja dan tentara untuk membangun sebuah pertahanan. Nggak mau tahu, Sultan maunya jadi dalam waktu singkat. Kalau nggak, semuanya dipenggal. Hasilnya, voila, hanya dalam waktu 3 bulan berdirilah benteng kokoh ini. Menjulang di sisi ruas tersempit Bosporus, Rumeli Hisari menjadi kontrol utama lalu lintas selat. Juga benteng pertahanan dari masuknya musuh menuju pusat kota. Kini benteng menyandang fungsi berbeda, yaitu sebagai museum dan tempat penyelenggaraan berbagai acara. Warga Sarıyer berjumlah sekitar 330.000 jiwa, 98% Muslim. Sesuai geografisnya, kegiatan mereka mayoritas terpusat di pesisir. Tapi pada pagi dan siang hari, keramaian juga warnai toko-toko dan area belanja. Ini adalah adiknya, ibunya, calon suaminya, temannya panjang ya. Pokoknya ini adalah salah satu perempuan paling manis, paling ceriwis di sini di Sarıyer. So you do grocery for Iftar? Yes, I shopping for Iftar. Okay, so eggplant. Do you have me? And anything else? Yeah. How many? Sekarang ikut berbelanja. Juga ikut merasakan nuansa Ramadan ala keluarga Turki di rumah Anti nanti. Assalamualaikum. Di Sarıyer, pasar tergelar sepekan sekali. Nah, sehari-hari warga berbelanja di toko-toko seperti ini. Saat Ramadan, yang ramai jadi tujuan diantaranya gerai sayur dan buah segar. Juga rumah-rumah roti, karena pangan pokok warga Turki memang roti. Masuk ke sini aroma sedapnya langsung berasa banget. Smells delicious. Yes. Wow. Berbagai jenis roti tersaji, tapi hanya satu yang khas dan hanya ada pada bulan suci. Namanya pide. Pide sudah menjadi bagian dari tradisi Ramadan di Turki sejak era Kesultanan Ottoman. Adonannya dari terigu, susu, ragi, dan minyak zaitun. Dengan biji negela atau jintan hitam tertabur pada permukaan. Rumah roti memanggang pide sedikit demi sedikit, tapi nyaris tanpa henti sepanjang hari. Sehingga roti senantiasa hangat tersaji. Harganya 2 tele atau sekitar Rp12.000 per buah. So this one? Wonderful smell. This one?
One or two? One. Okay. One is enough. Selain toko roti, yang satu ini juga ramai dikunjungi. Cicek alias gerai-gerai bunga. Sejak lama, ragam puspa memang tak terpisahkan dari keseharian warga. Setiap kuntum mewakilkan berjuta makna. Sarıyer merupakan salah satu area permukiman di Istanbul. Suasananya tenang dan asri. Rumah-rumah warga sebagian besar berdiri di perbukitan, termasuk kediaman keluarga Tulay. Itu sebabnya kontur bertingkat menjadi ciri khas bangunan. Keunikan lainnya, tanaman selalu menghiasi hampir seluruh sudut rumah. Di kebun mini keluarga, bunga, sayur dan buah subur bersemi. Siap dipetik, siap dinikmati. Oh, halo, assalamualaikum. How are you? This is for you. Mohammed, how are you? It is nice to meet you again. Thank you. Assalamualaikum. Dari teras dan jendela, inilah yang terhampar sebagai kepanjangan dari pekarangan. Bentangan panorama menawan Bosporus, seluas mata memandang. Mengagumi pemandangan sambil bersantai harus bersambung nanti, karena persiapan jelang iftar atau berbuka puasa harus segera dimulai. Menu berbuka kali ini, karnıyarık atau terung isi daging, köfteh, serta dolma sarma sebagai menu utama. Dan gulaç sebagai hidangan manis berbuka. Semua merupakan hidangan rumahan khas Turki. So the first thing is we want to cook the sarma and dolma. Sarma dan dolma berisian sama. Campuran nasi, daging sapi giling, bawang bombay cincang, tomat, irisan daun peterseli, merica, dan garam. Penyalutnya daun selada dan daun anggur. Jadi selain dengan daun selada, untuk membuat dolma ini juga menggunakan daun anggur. Karena zaman dulunya di Turki ini, khususnya di bagian barat, itu banyak sekali perkebunan anggur. Jadi daun anggur itu sudah banyak sekali digunakan untuk membuat berbagai masakan. Pada daun, campuran daging digulung dengan ukuran sesuai selera. Adonan nasi dan daging juga bisa berpadu dengan terung, paprika, dan zucchini. Sarma dan dolma kemudian direbus dengan campuran butter buatan sendiri selama sekitar 45 menit. Karnıyarık juga berbahan utama terung ungu dengan isian yang sama dengan sarma dan dolma tapi tanpa nasi. Cabai besar goreng dan tomat segar sebagai pelengkapnya. Proses memasak dengan cara memanggang. Terakhir, membuat manisan khas berjuluh gulaç. Dalam bahasa Turki, gul berarti mawar, karena panganan manis ini memang bersemburat aroma mawar. Pada era Sultan, bahkan campuran susu pada gulaç benar-benar menggunakan bunga mawar. Kini, selain butter dan gula, air mawar ditambahkan sebagai campuran.
Gulaç kerap disebut puding lapis Turki karena pembuatannya seperti ini. Pada nampan, lembaran adonan khusus yang sudah tersedia kering dan jadi, dilapis dengan tumbukan kenari dan kacang hazel khas Turki, serta susu. Terus berulang seperti itu sampai loyang terisi penuh. Tak perlu dipanggang, cukup didiamkan sampai gurih susu dan lezatnya bubuk kacang terserap pada setiap lapisan. Lalu gulaç akan siapkan maniskan suasana saat berbuka nanti. Thank you. Bukan hanya di Indonesia, warga Turki juga punya kebiasaan ngabuburit atau beraktivitas sambil menunggu waktu berbuka puasa. Yang jadi favorit, mengunjungi pesisir Bosporus untuk sekedar berjalan-jalan atau memancing. Yap, di Sarıyer dan Istanbul secara keseluruhan, memancing memang merupakan hobi paling populer. Jelang berbuka, keramaian juga warnai taman-taman kota. Warga datang untuk sekedar bermain, juga berpiknik untuk iftar atau berbuka puasa di ruang terbuka ini. Sementara di rumah, jelang berbuka berarti saatnya seluruh keluarga mulai berkumpul. Yes. Ezan. Allah'a emanet. Hadi bakalım. Bismillah. Hadi birisi dua. Bizlere yaşama sevinci ver. Her türlü zorluğa karşı dayanma gücü ver. Senin her şeye gücün yeter. Ketika azan maghrib berkumandang, salah seorang anggota keluarga memimpin doa. Kemudian, saatnya santap bersama. Mulai dengan makan apa? Terserah, sesuai selera. Yang pasti, semua lengkap tersedia. Kurma, selada, sup, roti, juga tentunya karniarek, serta sarma dan dolma. Thank you. Tomato. Dom. Haus. Delish. Delicious. You want the Lembut, spicy one? segar, gurih di dalamnya. Sehat. Sajian khas berbuka lainnya, nasi kismis khas Turki dan pastirma. Italian prosciutto. This is raw beef. Is some around. There's a spices. It's very tasty. And we ate it with the cheese. You can eat with cheese, with the bread. It's very tasty. You should try. Why we have so many kind of cheese here? Yeah, because Turkish people we love cheese. Either we open with the dates, either with the cheese or black olives. Oh, It depends. It's our tradition. Warga Turki memang biasa langsung makan makanan berat saat berbuka. Namun saat semua tandas, bukan berarti kebersamaan usai.
Kebersamaan berlanjut dengan berbincang-bincang hangat sambil minum teh atau kopi. Kopi khas tradisional tentunya. Lezat. Kalau kata orang Turki, kopi itu harus hitam, sehitam kemudian tajam, setajam pedang. Tapi bisa juga manis, semanis cinta. Cheers. Sama. Hayır, daha yok. Kian hangatkan suasana, kopi tentunya bersanding dengan kacang atau kue-kue kecil. Gel getirmişim bu tavaldan. Wonderful. I bring it from Indonesia. Saya membawa beberapa dari Indonesia. Tak seberapa memang, tapi senangnya, Tulay dan seluruh keluarganya suka. Tinggal di belahan dunia yang membuat puasa berlangsung selama hampir 18 jam tentunya bukan hal mudah. Tapi perjalanan di Turki, khususnya sehari bersama keluarga ini, telah membuka mata saya. Bahwa keceriaan ampuh meringankan. Bahwa keikhlasan sungguh memudahkan. Bahwa kebersamaan kian meneguhkan. Dan bahwa ketetapan hati pada akhirnya membuat sulit tak akan pernah melunturkan ibadah dan kekuatan Islam. Thank you. Semua terkemas dalam kebiasaan sehari-hari sederhana orang-orang yang bersahaja. Untuk itu semua, saya berterima kasih.